Di kurikulum itu ada kaitannya dengan unsur-unsur atau aspek-aspek setidaknya 5 hal ini ya. 5 hal itu apa? Yang pertama adalah sebagai sentral yang paling tengah itu adalah policy. Tahu policy ya? Policy itu kebijakan. Ya, policy itu sebuah kebijakan. Ya. Maksudnya apa? Kurikulum itu ada didasarkan dari kebijakan yang ditetapkan oleh pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan itu ada macam-macam. Di tingkat pusat ada pengambil kebijakannya bisa di presiden, menteri, bisa juga di DPR. Kita bisa merujuk kepada regulasi-regulasi yang ada di Indonesia. Misalnya ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, ada undang-undang terkait dengan bagaimana penyelenggaraan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ya. Peraturan itu muncul sebagai konsekuensi dari sebuah kebijakan. Nah, kebijakan itu akan menentukan bagaimana perencanaan akan dilakukan. Misalnya dari sebuah kebijakan tentang pendidikan saat ini, misalnya pendidikan dilaksanakan secara daring. Kebijakan pendidikan daring konsekuensinya kita menyusun perencanaan juga harus memperhatikan istiqmalul wasail ta'limiyah al-muassasah ala teknologi. Ya, istiqmalut teknologi at-ta'limiyah at-ta'allumiyah atau teknologi li ta'limil lughah al-arabiyyah masalah. Jadi perencanaan harus menyesuaikan. Kebijakan akan menentukan apa perencanaan yang harus dilakukan. Penulisan bahan ajar dalam kurikulum juga harus memperhatikan kebijakan yang sedang berjalan saat ini. Nah, kebijakan kemudian menentukan apa saja yang harus ditulis dalam perencanaan. Di perencanaan itu ada dokumen perencanaan kurikulum, mulai dari perumusan, penetapan KIKD, kemudian penulisan silabus, perumusan RPS, itu semua perencanaan. Dalam kurikulum setelah direncanakan kemudian implementasi, pengembangan dulu. Pengembangan tatwir itu adalah membuat apa yang direncanakan kemudian dikembangkan, disusun. Nah, disusun inilah sebenarnya tahapan pengembangan inilah sebenarnya bagaimana kurikulum itu didokumentasi, distrukturisasi, kemudian dirumuskan secara rinci sampai secara lengkap sampai seluruh komponennya. Nah, termasuk bagaimana mengembangkan bahan ajar. Misalnya di masa pandemi bahan ajarnya harus online ya. Bagaimana dikembangkan bahan ajar online itu? Apakah berbasis web misalnya, website, atau berbasis aplikasi, atau berbasis teks, atau berbasis video, dan sebagainya. Itu pengembangan. Nah, setelah pengembangan, kemudian implementasi. Implementasi adalah bagaimana menerapkan. Implementasi ini berarti akan terkait dengan KBM, ya, kegiatan belajar mengajar. At-ta'lim wa ta'allum. At-ta'lim wa ta'allum yakni kaifa nahnu nastakhdim at-tariqah wal wasail fit ta'lim, kaifa nastakhdim al-mawad at-tirasiyah fit ta'lim, wa kaifa nahnu naqumu at-taqyim, evaluasi. Jadi mulai dari implementasi itu ya strateginya, metodenya ya, bahan ajarnya, medianya, evaluasinya, itu bagian dari implementasi. Setelah itu kemudian at-taqyim, evaluasi. Taqyim atau evaluasi yakni bagaimana melakukan penilaian terhadap apa? Terhadap kurikulum.
bukan terhadap penilaian pembelajaran saja, tapi menilai kurikulum. Apakah kurikulum itu kemudian memiliki kecapaian ya, tingkat pencapaiannya cukup tinggi atau tidak. Nah, metode yang digunakan di dalam evaluasi itu berbeda dengan metode evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran. Ada ketentuan sendiri, ada teorinya sendiri. Maka tahapan ini adalah tahapan pokok dalam siklus kurikulum. Kalau kita bicara di Indonesia, secara umum kurikulum itu siklus itu berlangsung sekitar 4 tahun. Jadi sekitar 4 tahun itu siklus sampai evaluasi. Setelah itu dilakukan penilaian ulang, dilakukan perencanaan lagi atau review, dan kemudian merencanakan yang selanjutnya. Tayyib lalika wa naqtatim bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.